Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi di channel YouTube Bawaslu Kabupaten Serang. Dan hari ini kami akan menayangkan peliputan tentang rekrutmen atau pendaftaran Panwascam di Kabupaten Serang. Tapi hari ini kita tidak seperti biasa. Kita tidak hanya membahas tentang yang terjadi di Kabupaten Serang. Kali ini kita sudah kedatangan komisioner atau anggota Bawaslu Provinsi Banten yang juga akan mengabarkan kondisi terkini terkait rekrutmen Panwascam yang dilakukan di 4 kabupaten kota yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020. Bersama kita telah hadir Bapak Muhammad Nasemuddin, anggota Bawaslu Provinsi Banten yang juga menjabat Kordif atau Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia. Selamat siang Pak Nasem. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kita akan sedikit banyak bertanya terkait dengan kondisi terkini rekrutmen atau pendaftaran Panwascam di 4 kabupaten kota di Provinsi Banten yang tentunya melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020. Pak Naseh, terkait dengan rekrutmen Panwascam yang dilakukan di 4 kabupaten kota yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020, bagaimana kondisi terakhir Pak? Baik, pada masyarakat Provinsi Banten khususnya yang 4 kabupaten kota yang akan melaksanakan Pilkada 2020, kami akan menyampaikan terkait dengan update ya daftar Panwaslu kecamatan di 4 kabupaten kota. Kami sudah disampaikan informasi di 4 kabupaten kota ini. Pertama di Kota Tangsel itu sudah mencapai 37 pendaftar. Kemudian di Kota Cilegon sudah mencapai 30 pendaftar. Kemudian di Kabupaten Pandeglang itu sudah mencapai 161 pendaftar. Ya, dan itu update yang tanggal 30 ya, 30 November 2019 pada hari Sabtu kemarin. Dan hari ini kebetulan saya sedang ada di Kabupaten Serang, di Bawaslu Kabupaten Serang ini monitoring terkait dengan perkembangan pendaftarannya, dan sampai jam 14.30 ini sudah mencapai 150 pendaftar. Ya. Namun kalau kita lihat sebarannya di beberapa kecamatan ini, kayak Tangsel misalkan 7 kecamatan, kemudian di Kota Cilegon itu ada 8 kecamatan, kemudian Kabupaten Pandeglang itu 3 kecamatan, kemudian Kabupaten Serang itu 29 kecamatan. Nah ini ada sebaran yang kira-kira belum memenuhi kebutuhan ya. Kebutuhannya itu kan 2 kali kebutuhan berarti 6. Minimal pendaftar itu adalah 6 pendaftar di setiap kecamatan. Dan ini sebenarnya masih sedikit, ada yang 1, 2, ada yang masih 3, dan itu saya kira masih ada waktu 2 hari lagi pada masyarakat Provinsi Banten khususnya di 4 kabupaten kota yang akan pilkada. Silakan datang ke kantor Bawaslu masing-masing untuk mendaftarkan diri menjadi calon anggota Panwaslu kecamatan masing-masing. Tentunya juga harus perhatikan ada persyaratan-persyaratannya, kemudian ada hal-hal yang perlu dipersiapkan terkait dengan seleksinya. Kan seleksi ada 3 ya. Ada seleksi administrasi. Sekarang ini ya. Ini kan masih tahap administrasi. Kemudian kalau sudah lewat administrasi, kita tahap seleksi tertulis dan wawancara. Saya kira itu beberapa perkembangan terkini terkait dengan pendaftaran Panwaslu kecamatan. Gitu. Kalau untuk target atau harapan lah ya, dari Bawaslu Provinsi Banten sendiri berkaca ke pemilu tahun 2019 rekrutmen Panwascamnya, kemudian harapan untuk rekrutmen Panwascam di 2020 ini untuk Pilkada 2020 seperti apa? Ya, Bawaslu itu punya tagline ya, Bawaslu memanggil. Ya, ini adalah Bawaslu itu ingin dekat dengan masyarakat, dan ini ada momen penting. Kita membutuhkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Oleh karenanya ada rekrutmen Panwaslu kecamatan ini membuka ruang terbuka kepada masyarakat yang ingin menjadi bagian dari kita atau SDM kita di Panwaslu kecamatan. Ini kita terbuka seluas-luasnya. Jadi kalau pendaftaran ya terbuka seluas-luasnya, ya mau sampai berapapun kita terima. Namun harus diketahui bahwa ini adalah kompetitif. Ya, ini adalah ada metode seleksinya. Karena seleksi diharapkan ya ini kualifikasinya terpenuhi, baik administrasi maupun secara integritas dan kompetensi yang diharapkan, baik itu terkait dengan kepemiluan ataupun tentang pilkada dan pengetahuan teknis lainnya. Ini yang nanti kita akan dalami di sesi wawancara, dan itu nanti kita akan juga menjadikan ukuran
ditetapkan menjadi Panwaslu Kecamatan. Saya kira itu perkembangannya. Ya, jadi sahabat Bawaslu, untuk rekrutmen Panwascam dibuka seluas-luasnya, akan tetapi ada persyaratan juga yang harus dipenuhi dan bisa dilihat di website masing-masing Bawaslu Kabupaten Kota ya. Bisa. Semuanya sudah disosialisasikan, termasuk di kantor-kantor kecamatan di wilayah Anda. Ya. Bawaslu Kabupaten Kota sudah menempel dan juga menyebarkan formulir-formulir persyaratan pendaftaran Panwaslu Kecamatan seperti itu. Jadi oleh karenanya ada waktu ini 2 hari lagi ya. Sampai tanggal 3 ya? Sampai tanggal 3. Jadi yang belum terpenuhi ini, jadi saya berharap Bawaslu Kabupaten Kota di Kabupaten Kota itu ya untuk terus gencar sosialisasi, menginformasikan dengan berbagai cara, ya baik media sosialisasi, medsos, kemudian di website dan media cetak. Saya kira Bawaslu sudah melakukan itu dan yang mendengar informasi ini silakan sampaikan kepada warganya untuk berpartisipasi untuk menjadi Panwaslu Kecamatan. Saya kira demikian. Ya. Kira-kira kalau misalkan harus bertanya masyarakat, saya daftar Panwascam, kira-kira urgensi buat masyarakat terlibat sebagai Panwascam. Kira-kira apa Pak? Supaya menarik masyarakat untuk, oh iya saya harus daftar Panwascam, saya mau daftar Panwascam. Pertama, pilkada ini, ya pilkada terutama yang di 4 daerah ini harus dipersepsikan bahwa pilkada ini adalah milik publik. Betul. Ya, karena hasil pemilu itu atau pemimpin hasil pilkadanya itu adalah outputnya atau dampaknya itu masyarakat juga. Dan penyelenggara pemilu ini kan tidak bisa sendirian, Betul, ya. betul. Terutama Bawaslu dalam hal pengawasan. Nah, penyelenggaraan pilkada ini membutuhkan pengawasan masyarakat. Ada partisipasi aktif, ada partisipasi yang pasif. Aktif di sini maksudnya menjadi bagian penyelenggara kita. Dan ini adalah momen untuk mengabdikan diri menjadi penyelenggara. Dan kita membutuhkan SDM, di beberapa kecamatan. Nanti setelah Panwascam masih ada lagi, ada Panwaslu kelurahan dan desa, kemudian sampai ke tingkat TPS. Ini berjenjang ya. Jadi saya berharap masyarakat tertarik merasa memiliki bahwa pilkada ini bukan hanya milik penyelenggara, tapi juga milik masyarakat. Oke Pak, biar kita lebih dekat dengan pendaftar, kemudian bisa melihat situasi terkini pendaftaran Panwascam di Kabupaten Serang, kita bawa aja langsung Pak. Oke. Sambil lihat ya. Kemarin baru di Depok Ulang, masing-masing ini. Oh, itu ya. Lewat pos ya. Oh, ini terima. Dari depan ke masing-masing meja dapil, ini dapil 1, 2, 3, 4, 5. Setelah beres di sini lengkap, langsung ke sini. Yang nggak lengkap harus di Ini meja pertama, ini meja kedua, ini meja terakhir. Jadi mejanya dibagi berapa? Ini mejanya satu meja itu ada 2 petugas per dapil. Ini dapil 1 sampai 5 ada 10 petugas kita. Yang satu buat mereka data-datanya, yang satu melihat kelengkapan berkasnya. Mau dilihat masing-masing. Pak, ada kursi tuh Pak, enak kita ngobrol lagi. Terusin tadi obrolan di atas. Oke Pak, silakan. Ayo. Oke Pak, tadi kita sudah banyak bincang di atas terkait pendaftar, target Bawaslu Provinsi, kemudian harapan.
kondisi terkini di Bawaslu Kabupaten Kota yang sedang merekrut Panwascam. Tadi pun Bapak sudah melihat kondisi pendaftaran di Bawaslu Kabupaten Serang. Kita lanjut ngobrol lagi dan mungkin terakhir terkait harapan dan pesan dari Bawaslu Provinsi Banten, baik itu untuk Bawaslu Kabupaten Kota yang hari ini sedang menerima pendaftar Panwaslu Kecamatan ataupun untuk masyarakat atau untuk Panwascam ke depan yang akan menjabat di Pilkada 2020. Bagaimana Pak pesan dan harapannya? Ya, jelas harapan kita pendaftaran Panwascam ini kebutuhannya terpenuhi. Kemudian pendaftar kita dibuka seluas-luasnya, masih ada waktu 2 hari lagi, silahkan manfaatkan waktu pendaftaran. Tentu Bawaslu memanggil ya masyarakat Provinsi Banten yang akan pilkada ya, untuk mengabdikan diri atau menjadi bagian Bawaslu, diantaranya menjadi Panwaslu kecamatan gitu. Dan harapan besar kita mudah-mudahan kita mendapatkan SDM terbaik dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Ya. Terima kasih Pak Nasi atas waktunya. Terima kasih. Lagi sibuk-sibuknya kita ganggu. Terima kasih banyak dan sahabat Bawaslu. Demikian talk show bincang-bincang kita dengan anggota Bawaslu Provinsi Banten. Kedepan kita akan bincang-bincang kembali dengan siapa? Tentunya masih rahasia. Yang jelas tetap pantengin YouTube-nya Bawaslu Kabupaten Serang. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Pesan dari saya, temukan pengabdianmu di Bawaslu. Ciao.